Ini adalah kisah salah satu mutiara umat ini, salah satu pahlawan Islam, dan salah satu sahabat yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau mengikuti perang Badar dan banyak peristiwa penting lainnya dalam sejarah awal Islam. Beliau senantiasa menemani Nabi kemanapun Nabi pergi, dari menyiapkan sandalnya, air wudhu, siwak, hingga alas duduk Nabi SAW beliau kerjakan. Beliau termasuk salah satu dari 4 Abdullah yang masyhur. Selain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafi Al-Maki Al-Muhajir Al-Huzali. Beliau juga sering dinasabkan kepada ibunya. Karena ibunya dipanggil Ummu Abdin, maka Ibnu Mas'ud pun dipanggil dengan sebutan Ibnu Ummu Abdin. Ibnu Mas'ud datang dari Huzail ke Mekah setelah wafatnya sang ayah yang meninggal saat perjalanan mencari nafkah. Di Mekah, Ibnu Mas'ud kecil bekerja mengembalakan kambing milik seorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Suatu hari ketika tengah bekerja, datanglah 2 orang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud yang ternyata itu adalah Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud bercerita, "Dulu ketika aku masih anak muda belia, saat bekerja mengembalakan kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayth, tiba-tiba Nabi SAW dan Abu Bakar datang. Mereka berlari dari kejaran orang-orang musyrik. Maka salah satu dari mereka berkata, 'Wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu yang dapat kami minum?' Ibnu Mas'ud menjawab, 'Aku hanyalah orang yang dipercaya mengembalakan kambing ini, sehingga aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian.' Lantas Nabi SAW bertanya, 'Apakah engkau punya seekor anak kambing betina yang belum dikawini pejantan?' Maka aku pun menjawab, 'Iya.' Lalu aku pun membawakan apa yang ia minta. Nabi SAW kemudian mengambil anak kambing betina itu dan mengusap kambingnya sambil berdoa mengucap nama Allah. Maka terkumpullah air susu dari emping anak kambing betina tersebut. Abu Bakar kemudian membawa sebuah batu yang memiliki cekungan dan mulai memerah susu ke dalamnya. Abu Bakar pun meminum susu itu dan disusul oleh diriku. Nabi SAW berkata ke arah emping anak kambing itu, 'Menyusutlah.' Maka dengan seketika emping anak kambing itu pun menjadi kempes. Setelah kejadian itu, aku sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang orang tersebut ternyata adalah Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Di hari yang lain, aku mendatangi Nabi SAW dan berkata, 'Ajari aku perkataan yang engkau ucapkan waktu itu.' Nabi SAW bersabda, 'Engkau anak muda yang cerdas.' Aku pun menghafalkan 70 surah Al-Quran langsung dari beliau dan tidak ada yang mengalahkanku. Sejak saat itu, Ibnu Mas'ud pun menyandang gelar sebagai seorang muslim. Beliau terhitung sebagai sahabat ke-6 yang masuk ke dalam agama Islam. Ibnu Mas'ud dikenal juga sebagai sahibus sir atau pemegang rahasia Rasulullah karena kedekatannya dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu di antara sahabat yang paling tinggi ilmunya dan paling sering memberikan fatwa setelah wafatnya Nabi. Umar bin Khattab bahkan pernah menggelarinya sebagai bejana yang dipenuhi dengan ilmu. Ini karena pada waktu itu Ibnu Mas'ud masih tergolong sangat muda, sementara ia adalah salah satu di antara sahabat yang paling berilmu. Beliau termasuk fuqaha atau ahli fikih dan qari atau ahli baca Al-Quran dari golongan sahabat. Nabi SAW pernah bersabda, 'Ambillah ilmu Al-Quran dari 4 manusia, yaitu Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim Maula Abu Hudzaifah.' Sejak belia, keberanian Ibnu Mas'ud telah teruji di antara para sahabat. Di antaranya, Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama kali memperdengarkan bacaan Al-Quran di tengah-tengah orang Quraisy secara terang-terangan. Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang masih hidup ketika terjadi penaklukan kota Syam. Setelah itu, Umar bin Khattab mengirim beliau ke Kufah untuk mengajari penduduknya perkara agama, sekaligus mengangkat Ammar bin Yasir sebagai gubernur kota Kufah. Tentang mereka, Umar bin Khattab berkata,
mereka berdua termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka teladanilah mereka. Di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud diperintahkan untuk kembali ke Madinah, dan Ibnu Mas'ud tidak menolaknya. Ia berkata, Utsman memiliki hak untuk ditaati sebagai pemimpin, dan aku tidak suka diriku menjadi yang pertama membuka pintu fitnah. Di masa Utsman bin Affan inilah Ibnu Mas'ud mengalami sakit keras. Pernah dalam sakitnya ia dikunjungi oleh Utsman bin Affan. Utsman bertanya kepadanya, "Apa yang engkau keluhkan?" Lantas Ibnu Mas'ud menjawab, "Dosa-dosaku." Utsman kembali bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Rahmat Tuhanku." Ibnu Mas'ud wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah dan dikuburkan di pemakaman Baqi bersama para sahabat yang mulia. Demikian kisah singkat salah satu di antara manusia istimewa yang Allah indahkan perjalanan hidupnya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam.